Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Halo, bagaimana kabar Anda? Mendengar di manapun bisa menyimak siaran kami, dan melalui media apapun Anda bisa menyimak pula, karena Persada FM bisa Anda dengarkan di berbagai media ya. Di streaming terrestrial kami di 102,2 Persada FM, ataupun Anda juga bisa live streaming ya, live audio streaming di silakan di Play Store Anda, banyak aplikasi Persada FM, kemudian ataupun di Facebook dan YouTube kami di akun 102,2 Persada FM. Anda bisa mengikuti dan menyaksikan apa yang Anda dengarkan. Hari ini kita berjumpa di edisi hari Jumat 25 Zulhijjah 1444 Hijriah atau 14 Juli 2023. Hari Jumat kita bersama di Nutrisi Keluarga edisi Tumbuh Kembang Anak, dan pagi hari ini kita masih bersama narasumber kita, Mas Arief Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat walafiat ya. Amin. Dan anak-anak bagaimana kabarnya? Oh, sehat. Sehat, alhamdulillah semuanya. Semoga pendengar yang di rumah juga anak-anak sehat semuanya ya. Ada banyak saatnya sekarang ada banyak yang sudah mulai persiapan ataupun ada yang sudah masuk sekolah ya. Ya. Udah masuk belum ya? Belum. Besok ya? Senin, Mas. Kalau di Jawa Tengah Senin. Ya, ini sudah ada beberapa yang sudah masuk. Oke. Gitu, dan pagi hari ini kita terkait dengan kapan sih anak dengan gangguan motorik bisa masuk sekolah? Gangguan motorik itu berarti yang ya keterlambatan, ya gangguan-gangguan yang spesifik yang lain. Yang intinya mengarah ke gangguan motorik, yang mana itu mengganggu perkembangan si anak ini. Ya, okay. Ya, baik, kita simak terlebih dahulu. Anda nanti juga kami undang bergabung pendengar di line telepon 02716793000 atau WA SMS 08112553000, atau silakan komen di live chat kami di YouTube dan Facebook 102,2 Persada FM. Monggo Mas Arief, ini selebihnya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Persada FM dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama kembali di radio kesayangan kita, Persada FM, dengan di Nutrisi Keluarga. Kali ini kita mengangkat tema yang cukup menarik ya, Mas ya. Kapan sih anak dengan gangguan motorik itu sudah bisa masuk sekolah, gitu kan? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sering saya dapatkan, Mas, sebenarnya dari para orang tua, yang mana dari orang tua tersebut putra-putrinya itu qadarullah mengalami gangguan, ada sedikit penyimpangan, entah itu keterlambatan atau memang ada gangguan spesifik, yang mana perkembangan kemampuan geraknya itu tidak sesuai dengan usianya. Nah, ini kan ada jadi kendala juga. Saya yakin bahwa setiap orang tua menginginkan semua anaknya itu bisa masuk sekolah. Ya, betul. Sekolah ya sekolah umum seperti anak seumum pada umumnya, gitu kan. Dengan kriteria dan karakteristik anak yang berbeda-beda, tapi ada standarnya nih. Ini anak saya harus masuk TK, ini harus masuk SD usia sekian, setelah SD nanti lanjut ke SMP, kan begitu. Bisa dideskripsikan lebih detail ya, gangguan motorik ini ya, anak yang belum bisa apa. Jadi sebagai gambarannya bahwa kembali lagi, semua orang tua menginginkan anaknya itu sekolah. Yang mana kapan bisa sekolah? Pertanyaannya kan sederhana. Kita lihat dari usia anaknya ini berapa. Kalau anaknya ini sudah masuk di usia sekolah, pasti tentunya orang tua menginginkan anaknya masuk sekolah. Kan seperti itu. Usianya misalkan 4 tahun lebih, mau 5 tahun gitu ya, Mas ya. Menginginkan anaknya ini biar masuk TK itu caranya gimana gitu kan. Sudah bisa apa belum? Nah, di yang mana di sisi lain anak ini mengalami ada keterlambatan motorik atau ada gangguan motorik, bisa nggak sih masuk ke sekolah TK?
di usianya yang sebenarnya usia masuk sekolah TK, tapi karena ada gangguan motorik ini ada jadi semakin ada pertimbangan tersendiri. Orang tua kapan memasukkannya ini? Nah, jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya gangguan-gangguan motorik itu kan jenisnya banyak. Yang paling ringan itu kan keterlambatan, Mas. Keterlambatan motorik. Dimaksudkan terlambat itu kemampuan geraknya itu perkembangannya lebih lambat dibandingkan usianya. Harusnya jalan usia 1 tahun, ini anak ini baru bisa jalan umur 2,5 tahun. Nah, itu contoh keterlambatan. Tetap ada progres. Ya, tetap ada progres. Dia akan berprogres tapi lama. Nah, itu penyebabnya kan banyak Tidak sekali. seiring dengan teman-teman sebayanya. Iya, jadi sudah mengarah ke sedikit penyimpangan. Jadi kalau urutannya itu lama banget prosesnya. Harusnya kan cepat, hitungan bulan aja dia sudah geraknya sudah tambah sekian. Dia harus jalannya lebih cepat lagi. 2 tahun itu sudah mulai loncat-loncat, sudah mulai nendang-nendang. Itu kan normalnya seperti itu. Nah, itu contoh yang paling ringan adalah gambaran keterlambatan kemampuan gerak atau motorik, yang mana kemampuan geraknya ini tidak sesuai dengan usia, lebih lambat, bisa 1 tahun, bisa hitungan bulan, atau bisa beberapa tahun. Nah, yang kedua selain gangguan keterlambatan adalah gangguan yang sifatnya gangguan spesifik, Mas Ali. Contohnya kita sebut satu kasus saja, cerebral palsy, contohnya aja. Apakah mungkin anak cerebral palsy, contohnya saudara kita Mas Muklis ya. Nah, Mas Muklis itu bisa sekolah? Bisa. Jawabannya adalah bisa. Dengan catatan kita melihat bagaimana kemampuan motorik dari anak dengan kondisi cerebral palsy itu bagaimana. Dia bisa bergerak, dia bisa berpindah tempat dengan bantuan apa tidak. Dia mandiri nggak? Mandiri dalam artian itu kemana-mana sendiri, tidak dibantu. Nah, itu contohnya. Kemudian gangguan motorik yang lain contohnya adalah anak dengan gambaran hiperaktif, autis, nggak bisa diem. Itu juga masuk gangguan motorik. Itu motorik, dia motoriknya nggak bisa ngontrol. Harusnya iya, karena nggak bisa ngontrol ya, walaupun banyak bergerak. Bukan tidak mampu, tapi dia nggak bisa mengontrol. Tapi nggak bisa ngontrol ya. Ya, dia lari terus, wah sampai mengacak-ngacak, merusak tatanan di lingkungan, di tempat di mana dia singgah itu misalkan. Nah, ini anak-anak juga masuk gangguan motorik. Jadi gangguan motorik itu nggak hanya yang belum Bukan bisa, hanya yang belum bisa, keterlambatan, namun yang tapi udah anak bisa. yang belum mampu mengontrol, berlebihan gerakannya. Dia tidak bisa mengontrol kapan dia harus berjalan, kapan dia harus duduk. Oh, ini tempat baru, saya harus lihat-lihat dulu dengan mengamati secara seksama dengan wah ini tempat baru dan sebagainya. Tidak seperti itu. Nah, ada tempat luas ya lari, ada meja ya naik. Ya, itu termasuk dalam kategori gangguan motorik juga, Mas Ali. Jadi bukan berarti anak yang tidak mampu. Nah, dari gangguan-gangguan itu tentunya saya yakin semua orang tua menginginkan ketika anaknya dengan kondisi-kondisi yang tadi kita sebutkan, menginginkan tetap sekolah, Mas. Dan sekolahnya tidak di SLB. Pengennya. Iya. Jujur saja, semua orang tua itu hal yang wajar, menginginkan anaknya yang terbaik lah, sekolah itu yang terbaik, setara dengan anak seusianya. Yang menjadi catatan itu tadi, kenapa yang kita lihat nomor 1 baru adalah motorik? Karena motorik itu merupakan perkembangan di tahapan awal anak setelah lahir. Jadi yang menjadi pondasinya untuk perkembangan anak itu adalah motorik, Mas. Kalau motoriknya bagus, tahapan yang kedua adalah perkembangan kemampuan bahasa bicara. Setelah itu tahapan perkembangan selanjutnya adalah kognitif, kecerdasan. Nah, ini akan saling bersinergi, saling berkembang bersama antara motorik, bahasa bicara, dan kognitif atau interaksi sosial. Ya. Jadi kalau motoriknya terganggu, ngomongnya terganggu, interaksinya terganggu, akhirnya dia tidak bisa masuk dalam satu lingkungan kelompok sekolah, Mas. Ya, otomatis itu. Ya, karena dalam satu kelompok lingkungan
bermain, sebut saja kita masukkan ke TK, itu kan jumlah muridnya ada satu kelompok minimal 10-15 murid lah, misalkan kita buat seperti itu. Nah, si anak ini kan harus berinteraksi dengan temannya. Dia harus mengikuti instruksi guru. Harus bernyanyi, harus bergerak, kan begitu. Harus duduk bersama, harus baris dan sebagainya. Nah, ini tanda-tanda, ini hal-hal yang secara teknis ini apakah mampu anak-anak kita yang mana dalam artian ada sedikit gangguan motorik itu mengikuti hal tersebut. Jadi komponen motorik itu menjadi kunci. Itu jadi tentu ada proses adaptasi ya Mas ya. Misalkan hari pertama itu kita ambil satu contoh, anaknya liar banget, wah hyper banget itu kan. Yeah. Oke, hari pertama kita lihat dalam artian orang tua mungkin tidak terlalu memaksakan, pihak sekolah terutama. Kita juga perlu menanyakan ke pihak sekolah, mampu nggak menghandle anak saya. Jangan sampai ini menjadi masalah dengan murid dan wali dan orang tua yang lain. Itu yang sering terjadi kan seperti itu. Jadi orang tua yang mempunyai anak dengan gangguan motorik itu memaksa anaknya masuk ke sekolah reguler. Nah, tapi tidak melihat kapasitas dari sekolahnya juga. Mampu nggak sih menghandle anak saya ini? Ini bukan masuk ke sekolah inklusif atau apa? Ya, sebenarnya. Cuma kan kalau kita berbicara soal konteksnya inklusi itu kan cukup luas, Mas. Tapi kadang istilahnya sedikit memaksa, mosok nggak bisa tahu dan sebagainya. Mungkin ya dengan hal-hal teknis seperti itu akhirnya anak bisa masuk ke situ. Tapi kan kita juga harus memastikan pihak sekolah ini mampu nggak, guru-gurunya bagaimana. Jangan sampai gara-gara kita memaksa anak dengan gangguan motorik itu tadi ke sekolah reguler itu menjadi masalah untuk murid dan orang tua yang lain. Yeah, tapi yang perlu diingat untuk murid dan orang tua yang lain juga bahwa anak dengan gangguan motorik atau keterlambatan motorik itu tidak menular. Takutnya itu kan persepsinya nulari gitu loh Mas. Atau ya bukan takut menular, gimana ya? Sebagian besar takut gitu ya? Ditulari. Loh ini belum bisa ngomong, ini banyaknya gerak. Oh iya, takut perkembangannya malah ikut dia gitu ya. Nanti anak saya ikut dia, melet misalkan, lari-lari dan sebagainya. Nah itu hal-hal yang mungkin secara teknis di lapangan ketika anak dengan gangguan motorik itu masuk dalam lingkungan sekolah itu yang akan ditemui. Nah ini perlu duduk bersama, perlu dikomunikasikan bersama. Jadi bukan berarti menang-menangan, oh anak saya, yo aku sudah bayar dan sebagainya. Enggak bisa seperti itu. Ini saat sekolah itu peers itu satu kelompok itu ya harus bareng-bareng gitu loh. Enggak ada kelas pupuk bawang lah istilahnya. Ya sama gitu, makanya kalau terjadi seperti itu banyak yang tidak nyaman dengan hal itu bagaimana? Nah sebenarnya kalau upaya dari judul ini kan kita upaya untuk mencegah hal seperti itu ya Mas ya. Jadi kita bisa mengukur kemampuan anak kita itu, terutama dalam kemampuan perkembangan motoriknya itu sudah bisa belum masuk dalam sekolah A misalkan. Sekolah A ini yang modelnya seperti apa? Oh sekolahnya lantainya 2. Dia harus naik tangga, kelasnya di atas. Anak saya mampu enggak? Itu kita secara desain ya sekolahnya. Oh ada halamannya, oh ada mainannya. Sosialisasi, main dulu sebelum hari masuk itu masuk main dulu, adaptasi dulu. Dia harus kenal dulu dengan lingkungannya. Saya yakin itu bisa kok. Kalau hanya gangguannya motorik terlambat saja. Tapi kalau yang motorik terlambat saja, misalkan dari beberapa sekolah itu saya mendapatkan info minimal anaknya bisa jalan. Minimal bisa jalan. Kalau tidak bisa jalan agak repot. Harus ada guru pendamping. Kalau nggak bisa jalan repot Mas. Ya. Soalnya muridnya banyak kan. Nah minimal bisa jalan. Atau dengan alat bantu. Alat bantu misalkan dengan walker atau dengan krek atau dengan apa itu memungkinkan. Tapi minimal dia bisa berpindah tempat secara mandiri. Itu syarat mutlak yang mana di sekolah reguler yang harus
dipenuhi ketika anak dengan keterlambatan motorik ini tadi masuk dalam lingkungan sekolah reguler. Saya nggak ngomong yang SLB Mas, saya yang reguler, karena saya lihat beberapa orang tua itu ya anak-anak yang memang ada gangguan motorik itu menginginkan anaknya masuk sekolah reguler. Nah ini yang mungkin perlu kita floorkan bersama. Sebenarnya sih bisa aja, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk anak-anak ini. Jadi tidak hanya secara kognitif cerdasnya saja, tapi motoriknya juga harus dilihat. Anak saya pinter bahasa Inggris loh, ya pinter, tapi geraknya gimana gitu loh. Itu. Jadi itu screening dulu di awal, adaptasi dulu, bagaimana sosialisasi. Oh, di sana mainannya seperti ini. Nah, begitu masuk, kalau terjadi seperti tadi yang ditanyakan Mas Ali itu tadi, ini gimana, ini perkembangannya kok agak sulit mengikuti teman-temannya gitu kan, kegiatan dengan teman-teman yang lain itu bagaimana. Nah, tentu dari sekolah harus mengkomunikasikan ke orang tua, bagaimana ini baiknya dicarikan guru pendamping misalkan, atau ini untuk mengejar keterlambatan gangguannya ini harus diterapikan atau dileskan untuk mengejar keterlambatan motoriknya itu tadi Mas ya. Jadi harus diselesaikan. Yang menyelesaikan itu bukan hanya kegiatan di sekolah. Oh nggak apa-apa Bu, biar di sekolah aja nanti ya bisa sendiri. Nggak bisa. Ada jam tambahan sendiri untuk mengejar keterlambatan motoriknya itu tadi. Jadi bukan jamnya di sekolah toh. Ibaratnya kayak dileskan gitu loh Mas. Iya. Nah, itu harus, orang tua juga harus menyadari itu. Jangan memasrahkan anaknya itu ke sekolah semua. Karena ini kondisinya berbeda dengan anak yang lain. Gitu. Nah itu sering terjadi seperti itu. Akhirnya kan selain kita komunikasikan bersama, tentu anak-anak yang dengan gangguan motorik ini yang memang menginginkan anaknya bisa masuk sekolah reguler, mungkin diperlukan guru pendamping, mungkin diperlukan jam tambahan untuk belajarnya, mungkin diperlukan ekstra tambahan, dan itu memang harus ditempuh. Untuk apa? Untuk menyetarakan. Mumpung ini masih usianya golden age, periode emas, dia masih bisa lah untuk bisa memaksimalkan itu tadi. Nah, kalau yang anak yang banyak gerak, yang hiperaktif tadi, itu tentu justru sebaliknya, justru banyak meredamnya Mas. Kalau yang lambat jalan ini kita pacu untuk dia terstimulasi untuk banyak bergerak, untuk dia aktif lagi gitu kan lah. Kalau kebalikan anak-anak yang dengan gambaran hiperaktif itu kita kurangi, kita rem dulu aktivitas-aktivitas yang sekiranya memunculkan impulsifnya dia, keinginan dia, semangatnya dia untuk bergerak lebih banyak lagi. Mungkin dengan pemilihan tema-tema kegiatan di sekolah yang lebih cooling down dan sebagainya, dan nah itu khusus untuk satu anak itu memang ya itu tadi. Dan saya rasa itu hampir semua sekolah anak-anak dengan gambaran hiperaktif itu ada semua. Ya. Gitu Mas Ali. Ini kita bicara TK atau PAUD ya ini. Ya. Seperti itu. Ya, kita akan undang kebersamaan Anda untuk bergabung. Silakan nanti di line telepon 02716381123 atau di WA SMS 081 ya. Maaf tadi saya sounding salah berarti ya. Maaf ya. 081-393-89.000. Sekali lagi di 081-393-89.000. Kita akan hadirkan kembali nutrisi keluarga, tentu setelah kita simak pesan-pesan yang berikut ini. Baik, Anda masih bergabung dalam Nutrisi Keluarga Bersada FM. Kita masih Nutrisi Keluarga edisi Jumat, masih terkait tumbuh kembang anak, dan kita masih dibimbing bersama Mas Arief Kurniawan, SSTFT FTR MSI, fisioterapis peminatan anak. Peminatannya Mas ya? Iya. Nah, maksudnya apa ini? Karena pendidikan fisioterapi itu masih umum, belum ada spesialisasi ke misalkan ke anak atau ke neuro dewasa. Nah, itu ini belum ada. Jadi nanti biar ya memang fisioterapi tapi minatnya ke
kondisi tumbuh kembang anak. Gitu, Itu aja. Seperti itu ya, seperti yang tadi sudah kita bahas terkait dengan kapan anak dengan gangguan motorik bisa masuk sekolah ya. Yang membuka membuka pikiran saya, ternyata yang namanya gangguan motorik itu bukan yang terlambat bicaranya, terlambat ininya, ternyata yang hiperaktif yang sudah pintar lari, cuma larinya kebanyakan atau sana kemari, itu adalah gangguan ternyata juga ya. Betul. Ya, karena tidak bisa mengontrol itu tadi, Mas. Jadi si anak ini tidak bisa, kesulitan mengontrol tubuhnya, gerakan di tubuhnya ketika dia berada dalam satu tempat. Ya, nah, nanti hubungannya dengan persepsi gerak. Bagaimana sih ketika saya masuk dalam tempat yang baru, mempersepsikan gerak tubuh saya, mengkondisikan dengan ruangan ini. Oh, di sini ada kursi. Kursi itu adalah untuk duduk. Oke, saya duduk dulu. Karena ini saya adalah bertamu kan begitu. Bukan malah kursinya dinaiki terus loncat-loncat, gitu kan. Jadi pemahaman gerak itu memang penting dan itu sudah dikenalkan di awal-awal ketika anak ini baru menginjak 1 tahun pertama. Biasanya kan kita selalu nanyai ke anak-anak kita, Mas, mana rambut mana itu kan, mana teling ada berapa, 2. Itu untuk apa? Untuk memberikan pemahaman tentang komponen yang ada di tubuh kita. Ketika anak bisa nunjuk hidung, mana hidung, nah nunjuknya kan pakai jari telunjuk, bukan pakai jempol. Nah, itu kemampuan hal yang sederhana sebenarnya yang sudah dilakukan orang tua untuk bisa memahamkan tentang komponen gerak di tubuh, sehingga nanti tujuannya adalah anak bisa mengontrol gerakan termasuk tubuhnya. Gerakan menunjuknya ya. Iya. Nunjuk, ayo mana hidung, itu ini Pak, hidung. Mata berapa? Lihat ayamnya itu. Ayamnya ayo dipegang. Dipegang, bukan diremes gitu kan. Bukan dicotos. Bukan dicotos, bukan dibanting, tidak dilempar. Itu di 2 tahun itu pertama. Kemampuan kognitifnya. Jadi kognitif dan psikomotoriknya itu sudah diajari di usia-usia itu kan. Anak-anak lagi seneng-senengnya ini dengan belikan ayam yang warna-warni yang kecil-kecil itu ya, Mas ya. Oh, ini dipegang, dikasih makan, bukan diremas mati nanti kan. Nah, itu kita mendampingi gitu kan. Kalau kita tidak mendampingi, tidak hadir di situ, ya anak enggak tahu ini mau diapain, wis banting wae, diremes wae kan ada. Bagaimana merespon ketika kita ajak makani ayam, betul, kasih minum ayam, misalkan ya. Lihat di situ di keraton ada kebo, kebo sini dikasih makan kangkung misalkan. Ada sapi kemarin pas kurban, sapinya besar warnanya putih, coba dipegang, tidak dipukul dan sebagainya. Kenapa kalau dipukul nanti marah dan sebagainya. Itu secara tidak langsung anak bisa memahami itu, dan itu nanti berdampak ke jenjang usia selanjutnya terkait dengan persepsi dan pemahaman gerak. Dia harus diapain ini, sapi ini mau tak naiki kan nggak bisa. Nah, termasuk itu tadi anak yang hiperaktif, yang gerakannya berlebihan, itu ada sedikit masalah dia dalam mempersepsikan, memahami tentang gerakan di tubuhnya. Kapan dia harus duduk? Oh, di sekolah itu ada mejanya, ada kursinya ya duduk, bukan lari-lari. Kalau bu guru itu nyebutnya ini pantatnya ada jarumnya, nggak bisa duduk anaknya. Nah, bukan seperti ya, istilahnya seperti itu. Tapi kenapa dia nggak bisa duduk, nggak mau duduk? Karena persepsinya itu belum tersetting dia masuk sekolah. Bahkan mungkin dia tidak paham hari Senin itu pakai baju merah putih mau upacara, mungkin dia nggak paham. Untuk anak-anak dengan kondisi hiperaktivitas itu tadi, Mas, harus pakai topi. Topi apa, lempar. Nah, itu hal yang sederhana yang mungkin dari rumah di awal-awal usia perkembangan itu kita sudah hadir untuk memahamkan itu tadi. Adik pakai bajunya yang warna apa ya, warna ini. Itu sudah secara rutinitas itu kita sudah ngajari. Maka ketika ada anak dengan gambaran hiperaktif, kalau saya biasanya ketemu anak pasien-pasien seperti itu, saya tanya orang tuanya, bapak sama ibu kerja, adik sama siapa di rumah misalkan. Itu hal yang utama. Kenapa? Untuk merespon apa? Untuk melihat
bagaimana sih penanaman kehadiran orang tua ini dalam memberikan tentang persepsi gerak yang ada di tubuhnya dia. Adik makan sama siapa? Kalau makan duduk di mana? Pakai sendok enggak? Didampingi sama orang tuanya enggak? Atau disuapi terus-menerus gitu kan. Ada loh anak yang enggak bisa makan. Iya. Ada banyak. Enggak bisa makan itu bukan karena menu makanannya. Karena environment-nya, lingkungannya. Enggak ada siapa-siapa, enggak mau makan. Ada orang tuanya, aku enggak mau makan. Ada. Jadi kemampuan level kognitifnya cukup bagus sebenarnya. Cuma sudah istilahnya ya dari kehadiran orang tua itu tadi Mas yang mungkin perlu dilibatkan di masa-masa perkembangan anak. Maka ketika ada anak dengan gangguan hiperaktif, kita lihat dulu bagaimana pendampingan di rumah oleh kedua orang tuanya. Kehadiran orang tua ketika family time dengan anak itu gimana sih? Ada waktunya kan begitu. Jadi sebenarnya kembalinya ke sana. Itu. Jadi yang perlu diperhatikan lagi adalah sekolah itu bukan titipan anak untuk belajar, enggak. Sekolah itu ya di lingkungan sekolah dan di rumah. Rumah juga harus tempat sekolah juga untuk anak itu. Kemudian bagi si anak yang tergabung di sekolah ini, bagaimana Mas? Secara apa ya? Kecenderungannya apakah dia bisa mengikuti program sekolah? Tentunya kan reguler ya itu ya. Reguler. Apakah dia bisa atau bagaimana? Ya. Tentu tetap dari pengalaman tetap akan ada modifikasi Mas. Modifikasi dengan kurikulumnya lah, dengan pelajarannya lah, dengan tutornya atau gurunya. Tentu tetap akan ada modifikasi. Karena memang kondisinya ini sudah berbeda dengan anak yang normal. Ya, tapi harapan di awal ketika sekolah memutuskan menerima anak dengan gambaran keterlambatan motorik ini, harapannya adalah anak bisa mengejar. Ya. Berapa lama mengejarnya? Nah, itu kembali lagi dengan kemampuan si anak itu tadi. Mengejar keterlambatan dalam secara kecerdasan ya Mas ya. Nah, itu kan waktunya kan tidak bisa ditentukan. Nah, untuk mengejar itu maka sekolah akan men-setting bagaimana ada jam tambahan. Nah, dia harus nah itu hal-hal yang teknis seperti itu untuk menambah jam materinya itu tadi. Jadi ya harapannya bisa mengejar. Yang menjadi hal yang terburuk adalah anak tidak mampu mengikuti pelajaran dan akhirnya akhirnya masuknya ke SLB kan begitu. Nah itu tentu hal yang terburuk yang mungkin diusahakan oleh orang tua tidak terjadi. Ya termasuk dari kami para terapis ya, kalau anaknya ini kondisinya kognitifnya bagus, motoriknya kemarin agak terlambat ya diusahakan masuk sekolah reguler atau inklusi kalau memang. Harapannya dari orang tua bisa ngejar studinya, kemudian juga keterlambatannya sampai lulus itu bagaimana yang di lapangannya? Seharusnya kalau memang hanya kondisi keterlambatan itu tidak sampai umur 10 tahun itu selesai Mas. Selesai dalam artian itu kemampuan motoriknya itu sudah cukup bagus. Kenapa? Karena dia akan terstimulasi secara kelompok dengan teman-temannya di lingkungan sekolahnya itu. Ya, jadi kan kalau kita lihat anak SD itu kan banyak gerak, jam istirahat lari-lari gitu kan, jam istirahat main bola. Itu pemandangan hal yang cukup bagus untuk anak-anak kita. Jadi bukan berarti jam istirahat itu duduk makan itu ya kita nggak ngelarang juga sih Mas, tapi bagus itu kalau lari-lari jam 12 siang ini bagi si anak yang keterlambatan atau yang bagi anak yang keterlambatan, bagi anak yang teman-teman yang lainnya juga bagus. Kalau anak yang keterlambatan jadi istirahat main bola gembrobios gitu enggak apa-apa, enggak masalah. Bagus itu. Jangan dilarang maksudnya karena mungkin usia karena untuk seperti itu ada yang tidak bisa ya. Ini ada yang nggak bisa. Jadi dengan biasanya ada yang istirahat bal-balan mlebu kelas gembrobios kecut. Enggak apa-apa, namanya anak-anak ya kayak gitu kan. Jadi ada role modelnya, contohnya wah teman-temanku tuh main bola kayaknya asik banget deh. Aku ikutan deh, aku ikut ngambil bola, aku megang dulu bolanya dan sebagainya. Nah, itu harapannya akan terjadi integrasi teman anak-anak yang dengan
problem motorik ini bisa ikut main bareng. Nah, yang hiperaktif daripada dia mondar-mandir wis main bola sak kesele kan. Loh itu kalau yang hiperaktif bisa main bola, dia bisa mengontrol. Ya, Karena itu kalau tadi dia nggak bisa ngontrol, nggak bisa main. Nanti dia akan diawasi teman-teman yang lain, tendang sini dan sebagainya. Dia akan termonitor kan, gitu kan. Jangan lari dan sebagainya. Nah, itu harapannya outputnya seperti itu. Ketika anak-anak dengan gambaran problem motorik itu masuk dalam lingkungan sekolah. Nah, tentu tidak semua sekolah akan settingnya seperti itu kan, Mas. Ya, jadi orang tua harus bisa benar-benar memilih sekolah mana yang sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan motorik itu tadi. Oh ya, jadi anak-anak yang hiperaktif banyak main ini bagus ya Mas ya, yang main-main Bagus. game yang ada aturan-aturannya Karena dia akan diawasi. Nggak boleh lari sendiri ya. Awalnya lihat mungkin sini. ya mengganggu sih, nggak bisa main. Ya, jadi pupuk bawang dulu. Gitu ya, Anda bisa bergabung, kami undang di line telepon 02716381123 atau di WA SMS 08112553.000 ya. Anda bisa juga komen di live chat di Facebook maupun di Facebook ya, ataupun di YouTube di 102,2 Persada FM. Baik, kita lanjutkan kembali. Dan bagusan mana atau nggak bisa dibilang bagusan mana ya Mas ya, maksudnya antara SLB ke SLB atau ke sekolah inklusi seperti ini Mas, untuk perkembangannya anak dengan keterlambatan seperti itu. Sebenarnya kalau level tatanannya untuk anak dengan gambaran keterlambatan ya Mas ya, hanya keterlambatan saja, bukan gambaran yang spesifik. Kayak yang spesifik itu kita ambil contoh cerebral palsy misalkan. Kalau anak ini hanya keterlambatan jalannya aja lambat, jalannya aja umur 2,5 tahun misalkan, ini kalau secara kondisi bagusan dia masuk ke inklusi. Karena di usia 2,5 dia baru bisa jalan, otomatis baru belajar ngomongnya itu baru 1-2 lambat gitu kan. Ngomongnya kan juga kan ikut lambat ini. Nah, ini kan kondisinya terlambat, bukan gangguan. Jadi keterlambatan dan gangguan itu dua hal yang berbeda. Kalau terlambat itu pasti ada waktunya dia bisa mengejar. Tapi kalau sudah gangguan, ini sudah mengalami istilahnya ada kelainan. Ada hal yang tidak normal atau abnormal. Kalau cerebral palsy kita mengatakan anak dengan kondisi abnormalitas. Ya, abnormalitas dalam mengontrol gerak. Seperti contohnya saudara kita Mas Muklis ya. Jadi kalau itu sudah berbeda dengan anak yang jalannya lambat, ngomongnya lambat. Nah, kalau yang ngomongnya lambat, jalannya lambat, anak cenderung diem, cenderung tidak ingin bergerak, nah itu masuk ke sekolah inklusi. Tujuannya apa? Untuk menarik dia ke arah normal. Contohnya teman-teman yang normal itu kan banyak. Dia kan lihat itu temennya, oh baris, mau masuk sekolah baris dulu. Masuk di dalam sekolah keplok-keplok, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Dia tiap hari itu stimulasi yang cukup luar biasa Mas. Secara rutinitas setiap hari dapat terus kan, masuk terus kan stimulasinya. Harus baris dulu, jejer satu, harus berhitung dan sebagainya. Ya semampunya dia. Kalau di sekolah inklusi akan tersetting seperti itu. Nah, kalau anak yang dengan abnormal, contohnya yang ambil kayak CP, ya cerebral palsy, itu tadi masuk ke lingkungan SLP karena memang kondisinya sudah berbeda dengan yang terlambat. Kalau dimasukkan ke sekolah inklusi atau sekolah reguler bisa nggak? Bisa, tapi dengan catatan itu tadi, jangan sampai ini merepotkan, istilahnya merepotkan, karena hampir sebagian besar anak dengan cerebral palsy itu memang ada kendala gangguan motorik yang gangguannya yang cukup berat. Kesusahan dia dalam bergerak, kesusahan dia dalam bergerak berpindah tempat, jalan dengan bantuan tongkat lah, dengan itu kan agak susah. Nah, itu yang menjadi pertimbangan tersendiri. Kalau dimasukkan dalam lingkungan SLB itu dengan kelompoknya, temennya itu seragam Mas. Jadi memang
di SLB itu lebih banyak anak-anak dengan gangguan spesifik. Itu yang tunadaksa, yang tunagrahita, itu kan sudah masuk ke dalam kelompok-kelompok teman-temannya itu. Jadi kalau yang ingin masukkan ke inklusi itu tadi ada catatannya itu tadi. Harus menjelaskan dulu ke sekolahnya, mampu nggak sekolah untuk bisa mendampingi belajar anak saya yang cerebral palsy. Tentu kalau memang sekolahnya memungkinkan sih nggak masalah, bisa saja. Jadi bukan hal yang tidak mungkin juga. Dan tentu kita juga bisa, kita mungkin sebagai orang tua anak dengan cerebral palsy tentunya juga bisa melihat sekolahnya ini aktivitasnya apa aja sih, kelasnya di mana, di atas atau di bawah, aktivitasnya seperti apa, itu harus tahu banget. Jadi bukan hanya nama sekolahnya saja yang diprioritaskan ya Mas ya. Jadi harus bisa benar-benar tahu detail kegiatannya, model belajarnya seperti apa. Kalau nanti jam istirahat dia mainnya apa, itu juga harus tahu. Jadi jangan pasrah bongkoan, wis pokoknya sekolah di sini dah. Itu enggak bisa seperti itu gitu loh. Itu jadi dua hal yang berbeda. Tentunya kita harus bisa memilih yang sesuai dengan kondisi kebutuhan anak-anak kita. Kalau yang terlambat lebih baik disarankan untuk masuk ke reguler atau inklusi. Kalau yang memang gangguan spesifik, misalkan cerebral palsy atau memang terdiagnosis autis, ya. Autis itu sudah bukan terlambat lagi, itu sudah mengarah ke gangguan. Nah ini masuk SLB juga lebih bagus. Ya berarti di pengunjung ini ya, menjawab tema kita ini Mas ya, kalau bisa saya ringkas apa saja ya berarti ya. Kapan anak dengan gangguan motorik bisa masuk sekolah? Bila kalau satu kemampuan motoriknya sudah mencapai kemandirian yang baik, contohnya berjalan. Berarti mengukur sendiri ya? Ya, berpindah tempat, minimal berpindah tempat baik dengan bantuan ataupun mandiri. Dengan bantuan itu misalkan dengan tongkat, dengan walker, dengan krek dan sebagainya. Nah, karena nanti di sekolah ya, biar tidak merepotkan. Betul, karena di sekolah itu kan juga akan mengajarkan kemandirian Mas. Harus sendiri, harus jalan sendiri, ke sana sendiri, ke toilet sendiri dan sebagainya. Nah itu harus dipersiapkan sebelum memutuskan untuk memasukkan anak ke dalam ke sekolah. Nah, kemudian hal yang kedua adalah memilih sekolah. Tentunya harus bisa memilih sekolah sesuai dengan kebutuhan anak. Harus melihat aktivitas di sekolah itu bagaimana, karena memang kondisi anak kita berbeda dengan anak yang lain. Ya, jangan sampai kita memilih sekolah itu hanya dengan namanya saja yang bagus. Barangkali namanya yang bagus itu tentu kegiatannya juga akan lebih bagus lagi kan. Mungkin yang terpenting adalah sekolahnya bisa menerima ini. Iya, biasanya itu kan pilihnya sekolahnya yang bagus, yang terkenal, tapi tidak memikirkan ketika sekolah itu punya nama yang besar, aktivitasnya itu kan juga lebih berat ya Mas ya. Nah ini anak kita jadi kesulitan masuk mengikuti kegiatan di situ, gitu loh. Jadi mungkin yang dipertimbangkan adalah aktivitasnya. Mungkin ya yang biasa saja, tapi bisa mengikuti kegiatan secara baik di sekolah itu. Jadi tidak istilahnya gengsi ya Mas ya. Kadang kan ada orang tua ya itu hal yang biasa sih. Gengsi, ini harus sekolah yang bagus dan sebagainya, tapi anaknya kesusahan. Nah, itu menjadi kendala tersendiri. Jadi bukan sekolahnya yang tidak memfasilitasi anak untuk bisa belajar, tapi kita mungkin kurang bisa mengukur kemampuan anak ketika masuk ke dalam lingkungan sekolah itu. Tuh. Kemudian ketiga adalah jam-jam tambahan yang memang diperlukan untuk melengkapi kebutuhan anak ketika masuk dalam sekolah, terutama anak-anak dengan kondisi keterlambatan perkembangan motorik ataupun gangguan perkembangan motorik. Nah itu harus ada jam tambahan. Ya misalkan anaknya hobi renang, leskan renang, karena itu adalah untuk memaksimalkan, untuk menstimulasi kemampuan motoriknya lebih bagus lagi. Atau masukkan ke kelas terapi, oke boleh. Atau masukkan kelas-kelas aktivitas fisik yang lain yang memang tujuannya adalah untuk menunjang kondisi yang memang itu terlambat atau memang ada gangguan. Jadi itu yang harus ditanamkan. Jadi tidak pasrah berongkoan dengan sudah sekolah sudah, itu jangan. Karena ini kondisi-kondisi yang memang berbeda daripada umumnya. Gitu Mas Ali. Iya. Ya, tentunya ada banyak catatan yang harus dipersiapkan, harus
sebelum dimasukkan ke sekolah tersebut ada hal-hal yang harus diperhatikan, sudah dipenuhi belum gitu ya Mas ya? Ya. Seperti yang disampaikan Mas Arief tadi. Terima kasih Mas Arief waktunya. Insya Allah sangat bermanfaat bagi pendengar, pemirsa yang menyimak siaran kita secara live sekarang ataupun mungkin suatu saat bisa membuka menyimak di YouTube-nya. Dan nanti silakan buka lagi di 102,2 Persada FM untuk YouTube-nya dan Facebook-nya ya. Dan insya Allah kita bersua di kesempatan yang akan datang. Mas Arief, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mendengar demikian bincang kita di Talkshow Nutrisi Keluarga edisi Tumbuh Kembang Anak bersama Mas Arief Kurniawan, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi Magister Sains, praktisi fisioterapis peminatan anak dari klinik PNTC Colomadu ya. Anda bisa ikuti lagi setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di channel kesayangan keluarga Anda tentunya. Atau Anda bisa cek lagi, mungkin ketinggalan baru stay tune barusan ya, sudah closing. Namun tertarik dengan temanya, Anda bisa buka-buka lagi di YouTube kami di Persada FM. Silakan cek di 102,2 Persada FM, ada Anda mana yang Anda kehendaki edisinya, bisa Anda buka, Anda saksikan di waktu senggang Anda, di waktu longgaran untuk menyaksikan bincang-bincang kita di Nutrisi Keluarga hari ini. Pendengar, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Saya Ali Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.